beranggotakan Mbak Nuranisa, terus kemudian Mbak Rozana, saya sendiri Rozin, dan Mbak Tiara Tasya. Nah, di sini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai teori estimasi sederhana pada bagian interval konfidensi untuk beda proporsi, variansi, dan rasio dua variansi. Oke, yang pertama mengenai interval konfidensi untuk beda proporsi. Nah, kalau interval untuk beda proporsi itu disimbolkan dengan P1, P2 pada sampel besar. Jika P1 caping dan P2 caping itu dilambangkan sebagai proporsi sukses berturut-turut pada dua sampel random dengan ukuran N1 lebih besar sama dengan 30 dan N2 lebih besar sama dengan 30, maka interval konfidensi dari 100 1 min alpha persen bisa dituliskan dalam bentuk parameter binomial, yaitu interval konfidensi P1 P2 itu harus lebih besar dari ini rumus yang saya tulis. Nah, ini selisih dari proporsi 1, 2 kemudian dikurangi Z dikali untuk distribusi Z dengan nilai alfanya adalah setengah dari alfa, kemudian dikalikan dengan ini, dan nilainya harus lebih kecil dari ini. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan formula untuk interval konfidensi proporsi, cuma bedanya ini adalah ditambah dengan proporsi sukses yang kedua. Ya, cumanya bedanya itu sih, cuma ditambah saja. Kemudian untuk contoh soalnya akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani. Contoh soalnya yaitu banyaknya pemilih kota A adalah 5.000 orang dan banyaknya pemilih di kota B adalah 1.000 orang. Seorang kandidat mendapatkan 2.400 suara di kota A dan 1.200 suara di kota B. Tentukan interval confidence 90% untuk selisih rasio yang memilih kandidat di dua tersebut. Jadi P1 caping itu 2.100 dibagi 5.000 hasilnya 0,40, dan P2 caping sama dengan 200 dibagi 2.000 hasilnya 0,600. Mencari selisih P1 caping dikurangi P2 caping hasilnya min 0,120. Dapat Z-nya yaitu 0,05. Hasilnya yaitu 1,645. Dilihat tabel distribusi Z kemarin. Sehingga masukkan rumusnya akar P1 caping dikali 1,1 min 1 caping dibagi N1 ditambah P2 caping dikali 1 P2 caping dibagi N2, dimasukkan rumusnya. Hasilnya P1 dan P2 lebih dari min 0,120 dikurangi 1,645 dikali 0,130 dan kurang dari min 0,120 ditambah 1,645 dikali 0,130. Hasilnya yaitu P1 lebih min 0,414 dan kurang dari min 0,0986. Tampak bahwa ujung interval bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa proporsi yang kandidat tersebut lebih besar di kota B dibandingkan di kota A. Selanjutnya, interval konfidensi untuk variansi. Jika S kuadrat adalah suatu variansi suatu sampel random dengan ukuran N yang diambil dari populasi normal, maka interval konfidensi 100 1 min alpha persen untuk variansi memiliki persamaan seperti ini,
interval konfidensi untuk variansi lebih dari N-1 dikali S kuadrat atau variansi sampel random dibagi C kuadrat alfa per 2, N-1 dan lebih besar dari dan kurang lebih kecil dari N-1 dikali S kuadrat per C kuadrat 1 min alfa per 2, N-1 dengan C kuadrat alfa per 2, N-1 adalah nilai C kuadrat dengan derajat bebas V sama dengan N-1 yang luas darah di sebelah kanannya sebesar alfa per 2. Kemudian contoh soalnya akan dijelaskan oleh Mbak Rani. Untuk contoh soal dalam eksperimen untuk melihat diameter skrup dengan mengambil 10 skrup sebagai sampel, diperoleh variansi diameter skrup sebesar 0,286 mm. Tentukan interval konfidensi 25% untuk variansi diameter skrup yang sesuai dengan menganggap bahwa diameter skrup berdistribusi normal. Ke solusinya yaitu N-nya 10 buah S kuadrat sama dengan 0,206, X kuadratnya 0,975, titik koma 9 sama dengan 2700. 0,975 ini didapatkan alfa dibagi 2. Alfanya itu 1 min 0,025, jadinya 0,975, sehingga 9 dikali 0,286 19.023 sigma kuadrat lebih dari 9 dikali 0,286 19,023 dan kurang dari 9 dikali 0,86 per 2700. Hasilnya yaitu sigma kuadrat lebih dari 0,135 dan kurang dari 0,953. Selanjutnya yaitu interval konfidensi untuk rasio 2 S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variasi dari sampel 1 dan N2 berasal dari populasi normal dengan rasio 2 variasi, maka interval konfidensi 100 kali 1 min alfa persen untuk rasio 2 variasi ditentukan oleh persamaan di bawah tersebut. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Mbak Rani. Contoh soalnya, sebuah tes dikenakan kepada 25 mahasiswa laki-laki dan 16 mahasiswa perempuan. Rata skor mahasiswa laki adalah 82 dengan deviasi baku 8, sedangkan skor mahasiswa perempuan adalah 78 dengan deviasi baku 7. Interval konfidensi 98% untuk sigma 1 per sigma 2 dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai mereka sama. Untuk N1-nya diperoleh 25, N2-nya 11, sedangkan S1-nya 8, S2-nya 7. F-nya di 0,1,24,15 dan hasil 3,29.
dapat dicari di tabel nilai F halaman 336 dan F 0,15,24 hasilnya 2,89. Sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih besar dari 64 per 49 dikali 1 per 3,29 dan kurang dari 6 per 49 dikali 2,89. Hasilnya yang didapatkan sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih besar 0,630 dan kurang 1,943. Sampaikan. Silakan bagi yang hendak bertanya. Pertanyaannya mesti gini, Mas Rozin. Kita cari kayak gituan buat apaan sih, gitu kan? Betul. Iya nggak? Selalu. Kok udah nyari seperti itu untuk apa gitu loh? Belum bisa istilahnya apa ya, betul-betul memahami untuk apa gitu loh. Tapi insya Allah nanti ada manfaatnya ke depannya. Ini sebagai dasar bagi Anda aja. Nah, kalau kita melihat dari awal tadi Mas Rozin dan kawan-kawan membicarakan bahwa ada istilah proporsi ya. Proporsi itu adalah perbandingan. Perbandingan apa tadi Mas Rozin? Proporsi itu apa? Perbandingan apa? Proporsi. Dari tadi ngomongin proporsi. Proporsi itu apa? Perbandingan. Nah itu Bu, saya juga masih bingung Bu. Kalau kita bicara dari soal itu ya, dikatakan, coba lihat soalnya Mas. Coba lihat soal. Kalau kita melihat soal, dikatakan ada 55.000 orang pemilih di kota A. Berarti kita bicara populasi, ya kan? Bicara populasi. Nah, terus ada 2.400 seorang kandidat mendapatkan 2.400 suara. Berarti kan dari kota A dia dapat 2.400 suara dari 5.000. Berarti proporsinya adalah, coba lihat next Mas. Nah, proporsi itu adalah perbandingan antara katakanlah banyaknya sampel dari populasinya. Di sini dikatakan proporsi populasi di kota A itu dilambangkan dengan petopi 1 ya. Di sini. Jadi proporsinya perbandingan antara sampel dan banyaknya populasi itu dikatakan proporsi. Oke. Jadi kalau kita bicara populasi di sini berarti kita harus betul tahu seberapa banyak orang yang terlibat. Di sini dikatakan ini sudah jelas ya, orangnya yang di kota A 5.000. Harus dipastikan bahwa betul-betul populasinya tuh sebanyak itu gitu loh. Nanti kalau misalnya Anda melakukan penelitian di sekolah gitu loh. Nah, itu harus dipastikan misalnya populasinya itu adalah satu SMA 1 Solo. Jumlahnya siswa itu semuanya berapa? Berarti itu kan populasi. Populasi untuk siswa yang ada di SMA 1 Solo itu sekian ratus orang. Jadi dijumlahkan semuanya dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, dari kelas 1 sampai 1 10 misalnya.
Nah, semuanya itu jumlahnya berapa. Nah, itu populasinya. Terus Anda mengambil sampelnya misalnya 2 kelas, di kelas 1, di kelas 10 misalnya. Satu kelasnya isinya berapa? 36 sama 32 lah, tinggal dijumlahkan. Nah, proporsinya itu berarti dari 2 kelas itu dibagi keseluruhan total siswa yang ada di SMA 1. Tetapi bisa juga kita mengambil populasi itu adalah apa? Populasinya adalah seluruh siswa di kelas 1. Nah, di kelas 1 atau di kelas 10 berarti kita cuma ngambil jumlah siswa yang ada di kelas 10. Di populasi itu macam-macam ya, dari satu sekolahan aja kita bisa bicara banyak populasi di situ. Jadi bisa populasinya itu satu sekolahan atau cuma satu tingkatan kelas misalnya. Atau populasi juga bisa karyawan dan guru. Nah, beda lagi kalau misalnya populasi untuk evaluasi suatu program sekolah. Nah, bisa jadi bukan hanya siswa yang dijadikan populasi di situ, tapi warga sekolah. Warga sekolahnya siapa aja? Bisa guru, bisa siswa, bisa penjaga sekolah, satpam, bisa semua yang ada di sekolah itu dikatakan sebagai populasi dan hendak kita ambil beberapa orang dari mereka untuk kita jadikan sumber informasi. Nah, seperti itu. Jadi bicara populasi dalam suatu lingkup yang sama itu bisa macam-macam. Populasinya begini, populasinya semua wanita yang ada di SMA 1, dari tukang bakul kantin misalnya, sampai siswanya, sampai laborannya, sampai semua guru, tapi semua yang berjenis kelamin perempuan. Jadi populasi itu tergantung dari apa tujuan, siapa sasaran yang akan kita gunakan di dalam penelitian. Nah, kalau proporsi berarti tinggal perbandingan berapa sampel yang kita ambil dibandingkan dengan keseluruhan anggota populasi. Demikian ya. Terus tadi nah, sekarang agar semuanya bisa mengerjakan soal, sebentar saya kirim ke Anda soal yang ada di buku, tapi kemudian nanti saya minta dipresentasikan di Zoom ini ya, di Meet ini ya. Nanti soalnya berapa? Nomor 7 untuk kelompok 1, nanti silakan kelompok 1 presentasi di ruang Meet ini ya, dijelaskan. Walaupun nanti bentuknya cuma orek-orekan, silakan nanti dipresentasikan biar teman yang lain bisa koreksi. Kelompok 2 nomor 8 ya. Kelompok 3, 4 nomor 9. Salah. Kalau nomor 9 kelompok 3 aja. 3 berarti kelompok 4 sama 6 nomor 10. Nanti kelompok 5 yang jadi wasitnya ya. Saya ulangi.
Kelompok 1 nomor 7, kelompok 2 nomor 8, kelompok 3 nomor 9, kelompok 4 dan 6 itu nomor 10. Nanti kelompoknya Mas Rozin jadi wasitnya, bisa nyemprit. Ini salah, silakan. Nanti kalau sudah ready, silakan segera langsung presentasi aja mulai dari kelompok 1 ya.
Ada aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak. Ini kelompok berapa Mbak Zahra? Kelompok 1, Bu. Oh ya, Zahra. 1, Bu. Kelihatan nggak? Diperbesar aja Mbak. Kecil. Oke. Caranya bagaimana ya? Seperti ini ya? Nah, sip. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan dari kelompok 1 nomor 7. Soalnya yaitu dari 1.000 siswa SMU 1 yang menyenangi sepak bola ada 450 orang. Dari 900 siswa SMU 2 yang menyenangi sepak bola ada 350 orang. Tentukan interval konfidensi 95% untuk selisih rasio siswa yang menyenangi sepak bola di SMU 1 dan di SMU 2. Nah, ini jawabannya. Untuk P1 topi sama dengan siswa yang menyenangi This sepak call is now bola being recorded. dibagi dengan populasi siswa SMU 1, di mana sama dengan 450 dibagi dengan 1.000 sama dengan 0,450. Untuk P2 topi sama dengan 350 dibagi 900 sama dengan 0,389. Jadi P1 topi dikurangi P2 topi sama dengan 0,061. Z-nya diperoleh Z 0,025 sama dengan 1,96. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus di bawah, parameter binomial yang rubel P2 topi di alfa dikali P1 topi dikali 1 min P1 topi ditemukan hasilnya 0,01592. Lebih apa ini? Lebih kecil dari P1 min P2 lebih besar dari 0,10608. Jelas nggak menjelaskannya? Jelas Mbak, jelas. Mohon koreksinya dari kelompok 5. Jelas ya. Artinya berarti apa Mbak itu Mbak? Berarti sudah ya Bu ya? Ya, berarti artinya apa coba Mbak? Dari kelompok 5 yang mungkin ada koreksi atau Artinya yang menyenangi artinya bahwa proporsi menyenangi sepak bola SMU 1 lebih besar daripada SMU 2. Oke, jadi selisih rasionya aja segitu ya. Berarti lebih banyak anak SMA 1 apa anak SMA 2 yang suka sepak bola? 1. Ya. Kalau tandanya kalau lebih banyak SMA 2 gimana? Kalau tadi dicontoh negatif. Oke, jadi kalau misalnya ini nanti hasilnya nanti ketemunya negatif, berarti SMA 2 lebih banyak yang menyenangi olahraga sepak bola ketimbang anak SMA 1. Oke, baik, kita berikan aplaus. Ada koreksi, silahkan. Hitungannya sudah benar ini. Kalau tidak ada yang tidak ada yang komentar, tidak ada ini berarti sudah betul ya.
apa hitungannya? Oke, kita berikan aplaus kelompok 1. Tangan Dewi. Oke. Baik, silakan kelompok 2. Bu Elvin, maaf untuk kelompok 2 belum tuntas Bu ngerjainnya. Ya, ditunggu sebentar. Iya Bu. Halo, Assalamualaikum.
Permisi Bu, kelompok 2 mau presentasi. Silakan Mbak, silakan. Siapa ya? Mbak Sinta. Monggo Mbak. Untuk soal nomor 8, soalnya yaitu dalam suatu penelitian untuk melihat diameter sekrup dengan 10 buah sekrup diperoleh diameter berikut dalam sentimeter. 0,55, 0,56, 0,6, 0,53, 0,55, 0,56, 0,5, 0,53, 0,51, dan 0,56. Tentukan interval konfidensi 90% untuk variasi diameter sekrup pada populasi dengan menganggap bahwa diameter sekrup ini berdistribusi normal. Ini jawabannya N10 data sekian, interval konfidensi 90%. Pertama dicari rata-ratanya terlebih dahulu, didapat 0,545, kemudian variansinya atau S kuadrat itu nilainya dikurangi rata-rata dikuadratkan, didapat variansi 0,00828. Kemudian untuk alfanya 100 dikurangi 55% didapat 5%. Kalau dijadikan desimal 0,05. Kemudian untuk Q kuadratnya yang untuk batas bawahnya A/2 N-1 didapat Q kuadrat 0,025,9, biasanya 19,023, dan Q kuadrat untuk batas yang atas 1 dikurangi A/2 N dikurangi 1 didapat Q kuadrat 0,975,9 yaitu 2,7, kemudian dimasukkan ke persamaannya sehingga didapat Pi kuadrat kurang dari 0,003917. Pi kuadrat lebih dari 0,003917 kurang dari 0,00276. Kedua, mungkin kalau ada perhitungan yang salah, mohon maaf. Nah, saya tanya Mbak Sinta, kalau pertanyaannya itu adalah deviasi bakunya, tentukan interval confidence 90% untuk deviasi baku diameter sekrup. Ayo, gimana? Itu kan pertanyaan tadinya variansi, ya kan? Jadi kalau yang ditanyakan misalnya deviasi baku, berarti gimana? Standar baku, kesimpangan baku, atau standar deviasinya? Mbak Sinta atau siapa anggota kelompoknya bisa jawab? Atau yang lainnya? Monggo. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, jadi dari rumus itu, dari hasil akhirnya tadi Mbak Sinta berapa itu? Kan rumusnya itu kan variansi itu kan dikuadratkan. Nah, tinggal diakarkan aja kiri dan kanan. Selesai. Iya. Karena apa? Variansi simpangan baku atau deviasi, standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Itu ya. Oh iya. Iya kan? Iya. Itu kan rumusnya kan sigma kuadrat kan? Nah, sigma kuadrat itu adalah variansi. Nah, kalau yang ditanyakan simpangan baku atau standar deviasi, berarti tinggal di akar. Itu ya untuk semuanya ini. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Alvin. Kadang-kadang soalnya kayak gitu. Oke. Baik, silakan dipersiapkan kelompok selanjutnya.
berapa? 3 ya? Oh, Mas Vigo, silakan Mas Vigo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga, mewakili dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor soal 9. Sebuah tes dikenakan kepada mahasiswa dari kelompok mahasiswa laki-laki, diambil 21 orang, dan 21 orang tersebut mempunyai rata skor 82 dengan deviasi baku 9. Dari kelompok mahasiswa perempuan, diambil 16 orang, dan dari 16 orang tersebut mempunyai rata skor 85 dengan deviasi baku 10. Tentukan interval konfidensi 90% untuk perbandingan deviasi baku mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan menganggap bahwa distribusi nilai-nilai mereka adalah normal. Langsung ke jawaban. Halo. Hilang. Ya, sebentar Bu. Ini yang presenting baru nyari. Oke, siap. Nah, teman-teman kalau nggak bisa lihat, bisa langsung di zoom dari layar ya. Nah, dari soal nanti kita akan mengetahui bahwa N1 sama dengan 21 orang. Lalu S1 atau deviasi bakunya 9 dan ratanya 82 itu dari mahasiswa laki-laki. N2 atau mahasiswa perempuannya berjumlah 16 orang dengan deviasi baku 10 dan ratanya 85. Nah, untuk mencari internal konfidensinya, kita harus mencari terlebih dahulu F, atau kalau dalam rumus itu F alfa per 2 itu dari mengetahui alfanya terlebih dahulu. Nah, alfa itu diketahui dari 100 dalam kurung 1 min alfa persen sama dengan 90%. 90% diketahui dari soal. Nanti dapat diketahui alfanya 0,01. Lalu untuk mencari F-nya, 0,01-nya itu dibagi 2, jadi 0,05. Nah, 0,05,20, 20-nya itu diketahui dari N1 min 1, itu di rumus soalnya ada. Di rumus di buku ada.
N1 min 1 lalu koma N2 min 1. Terus untuk F selanjutnya, F yang kedua itu alfa per 2 N2 min 1 N1 min 1. Nanti kita dapat dari tabel yang di belakang buku ada, nanti ketemu 2,33 sama 2,20. Nah, 2,33-nya sama 2,20-nya nanti disimpan dulu. Kita masukin angka-angkanya dalam rumus S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F alfa per 2 N1 min 1, koma N2 min 1, kurang dari sigma kecil 1 kuadrat per sigma kecil 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali F alfa per 2 N2 min 1 N1 min 1. Nah, karena mesti teman-teman pada bingung, langsung masukin angka aja. S1 kuadrat S1-nya 9 dikuadratin jadi 81, S2-nya 10 dikuadratin jadi 100, 1 per F bla 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 itu kan kita udah cari dari tabel, nanti ketemu kan 20,15. Itu tabel yang 0,05, nanti ketemu 2,33. Nah, kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1-nya tadi 9 dikuadratin 81, S2-nya 10 dikuadratin jadi 100 dikali 2,20. Itu nanti dari tabel. Terus langsung dikali 81 per 100 dikali 1 per 2,33, nanti ketemunya 0,348. Terus yang 81 per 100 dikali 2,20 nanti ketemunya 1,782. Nah, karena di soal kita mencarinya konfidensi 90% untuk perbandingan deviasi baku, jadi dari yang pertamanya itu kuadrat, kan kalau kuadrat itu kan variansi. Nanti kita akar terlebih dahulu, nanti ketemu 0,5899 sama 1,33. Jadi interval konfidensi 90% untuk perbandingan deviasi baku mahasiswa laki-laki dan perempuan, kita mendapat nilai 0,5899 kurang dari deviasi baku kurang dari 1,33. Ya, itu sekian dari saya. Ya, mewakili kelompok saya, kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bertanya. Silakan ada komentar atau ada pendapat dari teman yang lain. Malah bingung. Malah bingung. Siapa yang bingung, Mbak? Yang bingung Mungkin ada teman-teman yang bingung. Nanti kalau bingung langsung ngerjain aja, nanti insya Allah bisa paham sendiri kalau langsung kerja. Bingung itu kalau nggak ngerjain ya, Mbak Raka? Ya. Mohon maaf, ini di kuliah statistik saya akan memaksa Anda untuk mengerjakan soal-soalnya walaupun cuma 1 atau 2, yang paling tidak untuk pengalaman Anda gitu loh. Seandainya besok Anda punya adik atau punya anak, tanya statistik, aku dulu pernah waktu kuliah statistik sama Bu Elvin gitu loh. Paling tidak ada bukunya gitu loh. Silakan, ada yang komentar atau itu hitungannya salah misalnya, silakan. Ini di WA ada yang tanya, Mas Aldo tanya, itu F-nya nyari tabelnya di mana? Di buku halaman berapa? Di halaman 334, tabel nomor 6. Mas Aldo bisa dengar? Bisa. Di halaman 304. Ya, 334. 334. Berapa? 334.
Oke, berarti yang kelompok 3 udah. Selanjutnya kelompok 4 dan 6. Silakan.
Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak? Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4, soal nomor 10. Soal nomor 10 itu sebenarnya sama kayak contoh soal di halaman 135, kemudian dibuat tabel, ya, ada 4 kolom yaitu Y, X, D, dan D kuadrat. Kemudian kita cari sigma D. Sigma D-nya didapatkan min 18. Kemudian untuk sigma D kuadratnya didapatkan 358. Kemudian selanjutnya kita mencari akar N, yaitu akar 12. Sehingga hasilnya 3,464. Selanjutnya kita cari D bar, yaitu dari sigma D dibagi N, hasilnya min 1,5. Peroleh hasil 30,091. Untuk SD-nya akar dari 30,091 yaitu 5,486. Kemudian untuk alfanya kan interval konfidensinya 95, dan jadi alfanya itu 0,5, sehingga setengah alfanya 0,025. Sedangkan setengah alfanya 25. Sehingga T-nya nanti 0,025, ini dihasilkan dari N-1 yaitu 12-1. Kita cari di tabel yang halaman 331, hasilnya 2,201. Selanjutnya kita masukkan ke rumus D bar dikurangi T setengah alfa, N-1 dikali SD per akar N kurang dari mu D kurang dari D bar plus T setengah alfa, N-1 SD per akar N. Sudah kita substitusikan, min 1,5 kurangi 2,201 kali 5,486 per 3,464 kurang dari mu D kurang dari min 1,5 plus 2,201 sekali 5,486 per 3,464, sehingga hasil akhirnya min 4,986 kurang dari mu D kurang dari 1,986. Sekian jadi kelompok 4, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Oke, ini soal-soal yang disajikan di buku itu masih relatif bisa ditebak ya istilahnya. Ini soalnya seperti ini, terus kita pakai rumus apa gitu. Nah, silakan misalnya untuk sekedar Anda latihan, itu banyak sekali buku-buku di luar sana, ada Skaum, ada buku apa yang saya pakai ini ya, Walpole, ada buku Hinkle, banyak sekali di luar sana buku-buku yang membahas statistik dasar mulai dari interval seperti ini. Nah, nanti untuk minggu depan kita mencoba untuk UTS, tapi saya belum ini ya, belum gambaran saya dulu sudah tidak kondisi pandemi ya. Maksudnya kita bisa udah ketemu di kampus, tapi ini masih kondisinya masih seperti ini. Nanti coba
minggu depan nanti saya mungkin akan lebih ke ujian lisan mungkin ya, lebih mudah ujian lisan. Nanti saya berikan soal, kemudian nanti Anda mengerjakan secara mandiri, nanti kelompok atau nanti format yang lain, apa bentuknya nanti tugas belum saya tentukan. Kalau soal-soal sudah banyak saya mengumpulkan dari ngajar statistik, itu banyak sekali soal yang bisa saya kombinasikan istilahnya. Karena insya Allah setiap tahun itu soalnya juga variasinya sudah banyak sekali, di buku juga banyak. Nah, saya beri kesempatan, silakan mungkin ada pertanyaan dulu, masih ada waktu kita sekitar 30 menit sebelum saya tutup. Nanti setelah UTS baru kita akan membahas permasalahan terkait dengan uji hipotesisnya. Sekarang baru pada selang interval kepercayaan dulu. Jadi selang kepercayaan itu adalah kebolehjadian data yang dikumpulkan itu berada pada selang kepercayaannya misalnya 95%. Pertanyaannya, kenapa rata-rata soal yang kita bahas itu menggunakan selang kepercayaan antara 90 sampai 95%. Kenapa? Kenapa enggak 99%? Kan lebih dipercaya lagi tuh kalau 99%. Kenapa yang diambil 90 sampai 95%? Ada yang bisa jawab? Terutama untuk soal-soal atau permasalahan atau penelitian dalam dunia sosial. Kenapa selang kepercayaannya 90 sampai 95%? Kenapa nggak 100%? Atau 99,99%? Kenapa? Mungkin ada yang bisa. Mungkin karena apa-apa di dunia nggak ada yang 100% sempurna gitu, Bu. Jadi ada errornya ya. Ya, Bu, pasti ada kekurangannya, Bu. Gimana Mas Razin? Kalau mungkin dari ilmu ngawur saya itu, kalau misal kita ambil 90-95% itu untuk tingkat validasi kesalahan itu lebih bisa ditoleransi kalau misal untuk penelitian sosial. Tapi kalau misal yang 99% itu untuk penelitian yang kesalahannya tidak bisa ditolerir itu seperti misal penelitian pada bidang medis kesehatan gitu, Bu. Makanya taraf signifikansinya harus tinggi seperti itu, Bu. Oke, baik. Kalau memang betul, yang terpenting itu manakala kita melakukan penelitian berkaitan dengan keselamatan jiwa. Nah, errornya 1%, bayangin. Takut kita minum obat dengan, ya, coba Anda kalau misalnya minum obat itu ada efek sampingnya ya. Efek samping itu berlaku sebetulnya untuk 1% yang mengalami kondisi khusus gitu. Jadi kalau kita mengembangkan suatu obat, vaksin ini, apalagi vaksin COVID nih ya, konfidensinya misalnya interval konfidensinya 90-95%, mana ada ya orang yang mau menggunakan vaksin itu. Karena apa? Kemungkinan matinya kan 5-10% gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya untuk penelitian yang melibatkan nyawa atau keselamatan orang, ya kita harus menggunakan tingkat kepercayaan orang percaya dengan apa yang kita kembangkan itu mendekati 100% atau 99%, atau bisa jadi di penelitian yang berhubungan dengan misalnya kita membuat jembatan, membuat suatu bangunan, itu presisinya itu tidak boleh melewati 1% gitu. Jadi untuk penelitian seperti itu juga harus menggunakan interval konfidensi yang mendekati 100%, atau ketelitian atau errornya itu hanya diperbolehkan sekitar 1%. Karena apa? Kalau kemungkinan salahnya itu bisa 10%, apa yang terjadi? Jembatannya cepat ambruk, bangunannya cepat runtuh. Nah, itu tentu efeknya juga pada keselamatan jiwa orang. Jadi untuk penelitian-penelitian seperti itu mungkin toleransinya, kepercayaannya itu harus lebih besar gitu loh. Nah, untuk penelitian sosial betul seperti Mas Rozin tadi, karena penelitian seperti itu bisa dipercaya oleh orang, cukup
dengan 90% aja katakanlah itu penelitian sudah sangat baik ya. Anda kemarin belajar soal validitas, reliabilitas seperti itu. Validnya tidak harus 100%. Jadi ada batasan 0,7. Oke lah 0,7 nggak apa-apa. Berarti interval ranknya antara 0 sampai 0,7 itu sudah lumayan. 70% kan berarti. Atau kita ambil misalnya reliabilitas kita ambil misalnya 0,9 aja sudah susah sekali untuk mendapatkan nilai sampai 0,9 gitu loh. Jadi untuk beberapa penelitian yang sifatnya sosial karena data yang berkaitan dengan orang tidak bisa kita kontrol ya. Misalnya kita mau eksperimen sama orang, orang dieksperimenkan bagaimana cara mengontrol dia, mengkarantina orang itu bukan hal yang mudah gitu. Semua faktor atau variabel yang ada pada orang itu kita kontrol, susah sekali gitu loh. Kita cek suhunya, misalnya kita mengontrol manusia, suhu ruangannya harus sama nih, misalnya 25 derajat AC-nya yang dipakai di ruangan itu, ada yang menggigil kedinginan, ada yang masih bilangnya masih rasa panas dan sebagainya. Sulitnya mengontrol sosial orang itu seperti itu. Jadi kemungkinan untuk penelitian itu mengalami error juga akan cukup besar, bisa 5 sampai 10%. Jadi data yang kita kumpulkan itu akan mengalami melenceng dari yang semestinya itu. Kemungkinannya kita beri toleransi 5 sampai 10% gitu. Karena ya kita untuk mengendalikan variabel-variabel yang tidak yang harus mestinya kita anggap sama ya gitu. Nah, baik, ada penelitian ada pertanyaan yang lain, silahkan. Memang sepertinya agak gampang ya, ada rumus, terus kita ada soal, kita kuncinya itu sebetulnya ini, memahami dari soal cerita itu sebetulnya kita harus pakai rumus yang mana. Oh ya, teknis UTS-nya belum bisa saya beri informasi Mas, nanti mungkin bisa per kelompok, bisa ujian individu, tapi tentu tidak mungkin saya beri soal kemudian Anda mengerjakan dalam waktu tertentu, karena untuk soal kami juga di dosen prodi fisika juga masih bingung dengan format. Kalau ujian yang berupa seperti hitungan yang harus diselesaikan sampai berlembar-lembar, itu kami juga agak kesulitan, karena ya mohon maaf, saya paham dengan kebiasaan sebagian besar mahasiswa Indonesia. Jadi nanti saya pikirkan lagi formulanya seperti apa, bentuknya seperti apa, belum bisa saya utarakan sekarang ya, mohon maaf Mas Rozin dan teman-teman. Yang lainnya nanti insya Allah UTS tetap berlangsung sesuai dengan jadwal, nanti formatnya nanti segera saya informasikan. Masih ada pertanyaan? Silahkan yang lain. Ini semuanya sudah punya buku statistiknya belum? Halo? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Pinjam, Bu. Nggak apa-apa, kakak kelas hampir semua punya kok. Kalau misalnya ada yang di daerah, terus misalnya siapa kakak kelas Anda, terus pinjam saja nggak apa-apa. Minimal foto atau scan nggak apa-apa. Bisa dipelajari. Baik, masih ada pertanyaan? Silahkan. Tadi masih ada yang bertanya soal membaca membaca tabel ya. Silahkan, jangan sungkan bertanya sama temennya kalau belum bisa baca tabel. Jangan nanti pas ujian baru tanya sama temennya. Karena yang saya aja terus terang suka lupa cara baca tabel karena saking gampangnya sebetulnya. Nah kalau nggak
nggak pernah dipakai itu ya lupa caranya. Nah sekarang mumpung masih belajar, diingatkan, saling mengingatkan, oh caranya seperti ini. Baik, kalau tidak ada saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Disepakati? Nggak apa-apa? Sebelum jam 10 saya tutup. Masih ada kuliah nggak setelah ini? Masih. Kuliah sama siapa? Pak Dewanto. Pak Dewanto. Pasti presentasi juga ya? Iya, Bu. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya, saya tutup saja ya, nggak apa-apa ya. Oh, elektronik analog. Oke. Baik, saya tutup hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa. Silakan berdoa menurut